2212000038. Perkenalkan, nama saya Pasanata Dinarung, NIM saya 2211000057. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani, NIM saya 22120003. Perkenalkan, nama saya Amelia Kasana, NIM saya 22120010. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal, NIM saya 2212000072. Pada video kali ini, kami di sini akan menjelaskan tentang produksi dan biaya pasar persaingan sempurna. Kami berdua akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah model pasar yang paling klasik dan paling sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Pada model ini telah dianggap sebagai teori dan secara luas digunakan untuk meramalkan keadaan ekonomi. Apa saja contoh barang dari model pasar ini? Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, batu bara, kentang, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila. Beberapa karakteristik agar pasar dapat dikatakan pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama ada homogenitas produk. Di sini artinya semua perusahaan memproduksi barang yang homogen. Yang kedua ada perfect knowledge. Pada karakteristik ini mengartikan bahwa produsen dan konsumen memiliki pengetahuan dan informasi yang sempurna. Yang ketiga ada small relatively output. Pada karakteristik ini berarti output sebuah perusahaan relatif kecil dibanding output pasar. Yang keempat ada price taker. Di sini berarti perusahaan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditentukan. Yang terakhir ada free enter and exit. Bermaksud bahwa semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Harga pada pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, konsumen telah mengetahui informasi tentang harga dari produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Selain itu, dalam pasar persaingan sempurna, produk yang ditawarkan merupakan produk sejenis. Harga produk tidak akan naik di perusahaan manapun karena konsumen akan berpindah ke perusahaan lain dengan harga yang lebih murah. Kondisi harga yang merata membuat produsen dapat memasuki atau keluar dari pasar tanpa ada hambatan persaingan harga. Terbentuknya harga di pasar persaingan sempurna. Setiap perusahaan hanya bertindak sebagai pengambil harga atau price taker, bukan penentu harga atau price maker. Harga ditetapkan berdasarkan interaksi, kekuatan penawaran atau supply, dan permintaan atau demand di dalam pasar. Karena menaikkan harga di atas harga pasar tidak laku, karena menurunkan harga di bawah harga pasar akan rugi. Kurva pasar persaingan sempurna, yaitu tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibandingkan output pasar. Maka, berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Beberapa kebaikan dari pasar persaingan sempurna dibanding bentuk atau struktur dari pasar-pasar yang lain. Persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi pada struktur pasar persaingan sempurna. Dalam jangka panjang, perusahaan akan mendapatkan untung normal atau normal profit. Adanya kebebasan untuk memilih atau choice di dalam pasar yang bebas, seperti yang terjadi pada struktur pasar persaingan sempurna. Tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis barang yang diproduksikan. Keburukan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, teknologi dapat dicontoh dengan mudahnya oleh perusahaan lain. Yang kedua, biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Yang ketiga, persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Yang keempat, distribusi pendapatan tidak selalu rata. Yang kelima, membatasi pilihan konsumen.
Biaya produksi pada pasar persaingan sempurna. Biaya adalah pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk, bisa berupa jasa dan bisa berupa barang. Biaya produksi adalah dana atau modal yang harus dikeluarkan oleh setiap perusahaan untuk mengolah bahan baku atau bahan mentah untuk menghasilkan suatu produk yang nantinya itu bisa dijual atau bisa dipasarkan. Saya juga akan membahas tentang konsep-konsep pada biaya produksi. Yang pertama ada fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang tidak bisa diubah walaupun jumlah produksi atau jumlah kuantitas ikut berubah. Yang kedua ada variable cost atau biaya berubah. Variable cost adalah biaya yang berubah disertai dengan jumlah produksi yang berubah. Yang ketiga ada total cost. Total cost adalah biaya total untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Untuk menghitung total cost atau biaya total, menggunakan rumus TC sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Perhatikan pada tabel berikut. Pada jumlah produksi 1, fixed cost-nya berjumlah 100 dan variable cost-nya berjumlah 100. Di sini total cost-nya masih kosong. Untuk mencari total cost-nya, kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu menjumlahkan fixed cost dengan variable cost. Pada jumlah produksi 1, fixed cost-nya 100 ditambah dengan variable cost-nya yang berjumlah 100, yaitu menghasilkan jumlah 200. Lanjut ke jumlah produksi kedua. Pada jumlah produksi kedua, fixed cost-nya dia berjumlah 100 dan variable cost-nya berjumlah 180. Untuk mencari total cost-nya, dia jumlah produksi 2, total cost-nya masih kosong. Untuk mencari total cost-nya, sama seperti tadi, menjumlahkan fixed cost dengan variable cost. 100 ditambah 180 sehingga menghasilkan jumlah 280. Selanjutnya ada marginal cost atau selisih. Marginal cost adalah selisih dari setiap total cost. Kita sudah tahu dari fixed cost-nya, variable cost-nya, dan total cost-nya. Namun kita belum ketemu nih marginal cost-nya. Untuk mencari marginal cost-nya, kita menggunakan rumus MC sama dengan T seki dikurang T seki min 1. Di mana T seki itu merupakan jumlah produksi yang kita ambil. Semisal jumlah produksi 1 dengan biaya totalnya yaitu 200. Sedangkan T seki min 1 merupakan total cost atau biaya total dari jumlah produksi sebelumnya. Yaitu dari jumlah produksi 0 dengan total cost atau biaya total berjumlah 100. Jika kita gunakan rumusnya atau jika kita kurangkan total cost tersebut 200 dikurang 100 sehingga menghasilkan sejumlah 100 karena dikurangnya dari jumlah produksi ke 1 dengan jumlah produksi 0. 200 dikurang 100 menghasilkan 100. Lanjut ke jumlah produksi kedua. Jumlah produksi kedua juga sama. Total cost-nya berjumlah 280, namun kita belum menemukan marginal cost-nya. Dan untuk mencari marginal cost-nya, kita hanya mengurangkan dari jumlah total cost jumlah produksi 2 dengan jumlah produksi 1, sehingga menghasilkan 280 dikurang 200 sama dengan 80. Kita lanjut berhitung ke average total cost atau biaya total rata-rata. Biaya total rata-rata adalah biaya total yang harus dikeluarkan
setiap 1 unit produksi. Pada jumlah produksi 1, pada fixed cost, variable cost, total cost, dan marginal cost sudah kita cari atau sudah kita hitung. Namun ATC atau average total cost-nya belum kita temukan atau belum kita cari. Jadinya untuk mencari average total cost, kita menggunakan rumus ATC sama dengan TC dibagi Q. Pada jumlah produksi 1 kan total cost-nya berjumlah 200 dan quantity atau jumlah produksinya berjumlah 1. Sehingga untuk mencari average total cost-nya dengan menggunakan rumus tersebut, jika saya jumlahkan 200 dibagi 1 sama dengan 200. Lanjut pada jumlah produksi kedua, kita samakan dengan cara yang tadi dengan dibagi total cost dan quantity-nya. 280 dibagi 2 sama dengan 140. Average fixed cost atau biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap yang dibutuhkan untuk satuan hasil produksi. Untuk mencari rumus tersebut, kita menggunakan rumus AFC sama dengan FC dibagi Q. Perhatikan pada jumlah produksi ke-1. Di sini pada jumlah produksi ke-1 fixed cost-nya berjumlah 100 dan jumlah produksinya juga berjumlah 1. Jika untuk mencari AFC atau average fixed cost dengan menggunakan rumus yang tadi, jika kita jumlahkan 100 dibagi 1 sama dengan 100. Selanjutnya, untuk yang jumlah produksi kedua, untuk mencari AFC-nya, jika kita menggunakan rumus yang tadi, jika kita hasilkan 100 dibagi 2 sama dengan 50. Karena dari video dari kelompok 3, mohon maaf apabila ada penjelasan dari kelompok kami yang kurang dimengerti atau kurang jelas, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Udah ya. Nabila suwe anjir emang.